Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kalau Yesus yang menyembuhkan orang sakit ada di hati ini. Kalau Yesus yang melakukan berbagai macam mujizat ada di dalam hati ini. Betapa bangganya kita. Kami senantiasa ya Tuhan, tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah pengharapan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, jemaat Tuhan yang masih senang dengan ibadah online, juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami akan mengadakan ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Kiranya Tuhan Yesus, haleluya, memberkati dan memimpin semua jemaat-jemaat kami satu persatu Tuhan. Lindungi sertai mereka Tuhan. Ampuni segala dosa dan salahnya. Haleluya Tuhan Yesus. Juga bagi sahabat-sahabat yang masih senang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau juga persatukan hati mereka, hati kami semua untuk haleluya mengikuti ibadah online sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Serta kami juga berdoa untuk pemimpin pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu dan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Sakaria dapat kita terima untuk jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya juga haleluya Engkau pimpin, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu sehingga mengerti firman dan sabda-Mu Tuhan, sehingga mudah dimengerti dan bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa pada saat malam hari ini. Engkau memberikan kepada setiap kami Tuhan waktu, kesehatan, untuk kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ketika kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami, menguatkan dan membangkitkan setiap kami Bapa. Haleluya. Saatku menyembah-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
kasih Yesus. Saat bangun, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Engkau menyertai dan memberikan berkat-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersuka cita. Kami ingin merayakan kelahiran Yesus. Mari rayakan Yesus. Dia lahir, Dia hidup selamanya. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau hidup selamanya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami senantiasa Tuhan tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, karena Engkau-lah pengharapan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus, sepanjang hari Tuhan aku memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat sore jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih setia dengan ibadah online
dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah kami yang hebat, yang memberikan kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Maka ajari kami Tuhan, tetap membuka hati kami, pikiran kami, agar kami dapat menikmati berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tema hari ini, kebanggaan yang harus kita kembangkan. Tidak cukup kita bangga. Ya, tidak cukup. Kebanggaan itu harus kita kembangkan. Sehingga kebanggaan ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita awali membaca Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Rasul Paulus itu merasa terpanggil sejak dalam kandungan ibunya. Dengan kata lain, bahwa aku ini diciptakan oleh Tuhan, lalu ditempatkan di rahim ibu, diberi tugas sesudah nanti aku lahir dan dibesarkan. Satu pernyataan iman yang luar biasa, yang harus kita contoh dan kita teladani. Bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan asal ada. Tetapi kita ada di dalam dunia ini diadakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kehidupan kita dengan memberi tugas-tugas yang hebat. Tugas kita satu dengan yang lain berbeda. Sama seperti tubuh ini, ada yang sebagai kepala, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai badan dan sebagainya. Tetapi kita memiliki kerjasama yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memberikan tugas-tugas itu, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang melengkapi, dan Tuhan yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Maka berasal dari atau berawal dari iman bahwa kita ada, ini diadakan oleh Tuhan. Maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang dalam Yeremia mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa tentang kamu. Jangan lari dari rancangan Tuhan. Melainkan mari kita mengikuti rancangan Tuhan itu dengan pasrah diri kepada Allah. Kita akan bangga kalau Yesus ada di dalam hati kita. Kebanggaan kita diciptakan itu aja sudah bangga. Kebanggaan itu akan berkembang kalau kita bisa menempatkan Yesus di dalam hati kita. Kita mengizinkan Yesus di dalam hati kita. Kita membukakan pintu hati untuk tempat Yesus. Wahyu 3 ayat 20. Lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kepemilikan Yesus. Kebanggaan yang kita kembangkan. Kenapa? Kalau Yesus ada di dalam hati kita, lalu kita bayangkan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ada di dalam hati kita, ada di rumah hati ini,
Kalau Yesus yang meneduhkan angin ada di hati ini. Kalau Yesus yang menyembuhkan orang sakit ada di hati ini. Kalau Yesus yang melakukan berbagai macam mujizat ada di dalam hati ini. Betapa bangganya kita. Sehingga ada ayat yang mengatakan kalau Allah ada di pihakku, siapa yang menjadi lawan aku? Kebanggaan ini yang membuat kita tidak gampang ketakutan, tidak gampang khawatir, tidak gampang bingung. Karena Yesus yang hebat ada di dalam hati kita. Nah, keadaan ini yang harus terus-menerus kita bawa. Sehingga kita dapat terus mengembangkan apa yang menjadi tugas kita ada di dalam dunia ini. Kita ditugasi sebagai apa? Galatia 5 ayat 13 dan 14. Sebab aku telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju, lebih banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Rasul Paulus menceritakan tentang bagaimana keadaannya sewaktu dia menjadi orang yang beragama Yahudi. Rasul Paulus adalah seorang yang taat pada agamanya. Bahkan sangat ketat dengan agamanya. Rasul Paulus adalah seorang yang taat pada adat istiadat yang telah dijaga dari nenek moyangnya sampai dia. Yang semuanya itu harus ditinggalkan. Kalau kita kepengen mengembangkan kebanggaan, tinggal itu. Itu tidak ada apa-apanya. Rasul Paulus mengatakan, setelah aku ketemu dengan Yesus, semua yang ada padaku ini aku anggap rugi. Ilmu yang aku miliki ini rugi, saya mencari ilmu. Rugi aku melakukan ini dan itu. Karena apa? Karena Yesus yang lebih membanggakan hidupnya ada di dalam hati. Jemaat, kita mengembangkan kebanggaan kita kalau kita dapat membawa Yesus tetap di hati kita. Begitu mengenal Yesus, mulai meninggalkan hidup lama kita. Kebanggaan akan berkembang kalau kita bisa meninggalkan hidup lama kita. Dan kita mulai dengan hukum baru, yaitu hukum kasih. Bukan hukum benci, bukan hukum yang menjelekkan orang lain, tetapi hukum kasih. Hukum kasih itu hukum yang rela melayani. Ternyata kita dilahirkan oleh ibu kita. Tuhan punya rencana supaya kita melayani Dia. Melayani apa? Melayani dalam memberitakan Injil. Melayani dalam merebut orang-orang dari tangan kuasa gelap. Dan mempersembahkan orang-orang ini kepada Tuhan kita. Kita menggunakan kebanggaan kita karena Yesus ada di dalam hati kita. Dan kita kembangkan kebanggaan itu dengan memberitakan Injil. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang harus menjadi kebanggaan kita. Dan di dalam kita membawa Injil ini, di dalam kita mengabarkan Injil ini, Tuhan
melengkapi kita dengan kuasa-kuasa yang tak terbatas. Nikmati kuasa Tuhan dan kembangkan kebanggaanmu memiliki Tuhan yang ada di dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang mengajar kepada kami untuk kami bangga punya Yesus yang hebat ada di dalam hati kami. Dan biarlah nilai kebanggaan ini kami kembangkan dengan bekerja, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah belajar bersama, kita akan berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap bijaksana memakai masker di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Maka jemaat yang hari ini belum datang, ayo kita datang dengan ibadah onsite ini supaya makin ramai kita memuji, memuliakan nama Allah di gereja yang telah disediakan Tuhan. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah Minggu pagi jam 9 untuk umum, Minggu sesudah umum ada ibadah kaum muda remaja. Selanjutnya ada ibadah pendalaman Alkitab hari Selasa jam 6 sore. Dan Jumat jam 6 sore ada ibadah permata dan juga ibadah cabang. Itulah pengumuman untuk GBIS Haleluya Palur. Lalu kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Dan ibadah hari ini sungguh membanggakan kami karena Engkau menyiapkan diri untuk masuk di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan saat ini kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Indrawijaya, yang membutuhkan organ tubuh yang baru. Engkau perbarui Tuhan hidupnya, sehingga Indra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, menjadi saksimu dimanapun Engkau adakan. Kau juga memberkati Arin yang telah Kau jamah tumornya. Sekarang kaki, tangannya Kau kuatkan sehingga tulang-tulangnya kuat untuk berjalan, untuk berdiri. Kau juga telah jamah Ibu Gito yang kaki-kakinya lemah. Kau jamah sehingga kuat, sehingga dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau juga menyertai dan memberkati Tuhan
Ibu Pak Setio Purnomo, Ibu Linda, kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kau jamah Pak Paulus Sutresno, kau jamah Pak Petrus Sutresno, sehingga semangat dalam beribadah bersama dengan kami. Kau jamah Pak Sriyono, sehingga Pak Sriyono pun sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Mereka Kau sembuhkan secara total. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk setiap rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.